siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dari X tambah Y dikurang Z sama dengan 4, kemudian X tambah 2Y tambah Z sama dengan 9, dan 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 5 adalah. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan cara metode eliminasi. Langkah pertama kita misalkan dulu masing-masing persamaan itu. Jadi persamaan yang pertama kita kasih nama persamaan 1, persamaan yang kedua kita kasih nama persamaan 2, dan persamaan yang ketiga kita kasih nama persamaan ketiga. Selanjutnya di sini kita eliminasi dua persamaan. Jadi dari 3 persamaan ini kita pilih 2 persamaan yang akan kita eliminasi variabelnya. Misalnya yang kita akan eliminasi atau kita hilangkan variabelnya adalah variabel Y. Di sini yang saya pilih adalah persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi kita tuliskan persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu X tambah Y kurang Z sama dengan 4, dan persamaan yang ketiga yaitu 3X dikurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Kemudian di sini saya jumlahkan karena saya mau menghilangkan atau mengeliminasi variabel Y. Kalau dikurangkan variabel Y-nya tidak hilang. Kalau dikurangkan jadinya Y dikurang negatif Y, jadinya kan 2Y. Jadi supaya hilang atau kita eliminasi, kita jumlahkan supaya variabel Y ini hilang. Jadi kalau kita jumlahkan berarti kan hasilnya adalah X ditambah 3X hasilnya 4X. Kemudian Y ditambah negatif Y kan hasilnya 0. Kemudian negatif Z ditambah 2Z hasilnya positif Z. Kemudian 4 tambah 5 kan sama dengan 9. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 4X tambah Z sama dengan 9. Maka ini menghasilkan persamaan baru yang kita kasih nama sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 9. Kemudian persamaan 3 yaitu 3X dikurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Karena kita mau menghilangkan variabel Y di sini, jadi kita samakan dulu koefisien dari variabel Y-nya. Kalau sekarang kan ini koefisien dari variabel Y-nya belum sama, sehingga kalau ditambah atau dikurang ini tidak hilang variabel Y-nya. Jadi kita samakan dulu dengan cara persamaan kedua kita kali 1, kemudian persamaan ketiga kita kali 2, sehingga pada persamaan yang kedua karena dikali 1 hasilnya tetap X tambah 2Y tambah Z sama dengan 9. Kemudian pada persamaan 3 karena dikali 2 sekarang persamaannya berubah menjadi 6X dikurang 2Y tambah 4Z sama dengan 10. 6X ini diperoleh dari 2 kali 3X hasilnya 6X. Kemudian min 2Y ini diperoleh dari 2 dikali negatif Y hasilnya min 2Y. Kemudian 4Z ini diperoleh dari 2 kali 2Z hasilnya 4Z. Kemudian 10 ini diperoleh dari 2 kali 5 sama dengan 10. Sekira itu cukup jelas. Setelah itu karena di sini koefisien dari variabel Y sudah sama, maka untuk mengeliminasi variabel Y di sini kita tambahkan. Karena kalau kita tambahkan kan hasilnya 0 sehingga variabel ini hilang. Sekarang hasilnya adalah X tambah 6X hasilnya 7X. Kemudian Z tambah 4Z sama dengan 5Z.
9 tambah 10 hasilnya 19, sehingga kita peroleh persamaan 7x tambah 5z sama dengan 19, dan ini merupakan persamaan yang baru. Kita kasih nama sebagai persamaan 5. Setelah itu kita eliminasi sekarang variabel z dari persamaan 4 dan persamaan 5 yang sudah kita peroleh tadi. Persamaan 4 adalah 4x tambah z sama dengan 9. Persamaan 5 yaitu 7x tambah 5z sama dengan 19. Karena kita mau mengeliminasi variabel z, dan di sini kita lihat dari kedua persamaan ini ternyata koefisien dari variabel z itu belum sama. Jadi kita samakan dulu. Jadi pada persamaan keempat kita kalikan 5, sehingga kita peroleh 20x tambah 5z sama dengan 45. 20x ini diperoleh dari 5 kali 4x hasilnya 20x. Kemudian 5z ini kita peroleh dari 5 kali z hasilnya 5z. Kemudian 45 ini kita peroleh dari 5 kali 9 sama dengan 45. Kemudian pada persamaan yang kelima kita kalikan 1. 1 kali 7x tambah 5z sama dengan 19. Hasilnya kan tetap. Jadi kita tulis kembali 7x tambah 5z sama dengan 19. Setelah itu, karena koefisien dari variabel z-nya sudah sama, sehingga kita untuk menghilangkan variabel z-nya kita kurangkan saja. Sehingga kita peroleh 20x dikurang 7x hasilnya 13x, dan 45 kurang 19 hasilnya adalah 26. Sehingga kita peroleh persamaan 13x sama dengan 26. Sehingga dari sini kita peroleh x sama dengan 26 per 13, hasilnya sama dengan 2, jadi x sama dengan 2. Sekira ini mudah. Sekarang kita eliminasi variabel x dari persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis kembali persamaan 4, yaitu 4x tambah z sama dengan 9. Kemudian kita tulis persamaan 5-nya, yaitu 7x tambah 5z sama dengan 19. Karena kita mau eliminasi variabel x, di sini kita perhatikan dulu apakah koefisien dari variabel x-nya sudah sama. Kalau belum, ya kita samakan dulu. Jadi caranya adalah pada persamaan 4 kita kali 7, dan pada persamaan yang kelima kita kali 4. Sehingga pada persamaan 4 ketika dikali 7 hasilnya adalah 28x tambah 7z sama dengan 63. 28x ini diperoleh dari 7 kali 4x hasilnya 28x. 7z ini diperoleh dari 7 kali z hasilnya 7z. 63 ini diperoleh dari 7 kali 9 hasilnya 63. Kemudian pada persamaan yang kelima ketika dikali 4 diperoleh 28x tambah 20z sama dengan 76. 28x ini diperoleh dari 4 kali 7x hasilnya 28x. 20z ini diperoleh dari 4 dikali 5z hasilnya 20z. Sementara 76 ini diperoleh dari 4 dikali 19 hasilnya 76. Karena di sini kita sudah berhasil menyamakan koefisien dari variabel x, di sini koefisiennya sama-sama 28, sehingga kita bisa menghilangkan variabel x ini dengan cara kita kurangkan. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 7z dikurang 20z hasilnya negatif 13z, dan 63 dikurang 76 hasilnya negatif 13. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah negatif 13z sama dengan negatif 13. Sehingga z sama dengan negatif 13 per negatif 13. Jadi kalau pembagian negatif dengan negatif itu hasilnya positif, sehingga 13 per 13 itu hasilnya 1. Sehingga kita peroleh z sama dengan positif 1. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi lagi variabel x dari persamaan 1 dan persamaan 3. Pada persamaan 1 kita tulis kembali persamaannya, yaitu s tambah y kurang z sama dengan 4. Kemudian persamaan 3 yaitu 3s kurang y tambah 2z sama dengan 5. Karena kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x di sini, dan kita perhatikan bahwa koefisien dari variabel x di sini belum sama, maka kita samakan dulu koefisiennya. Pada persamaan 1 kita kali 3, kita peroleh 3s tambah 3y dikurang 3z sama dengan 12. Kemudian pada persamaan 3 kita kali 1, sehingga persamaannya kita tulis kembali atau hasilnya tetap, yaitu 3s kurang y tambah 2z sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan supaya nanti variabel x-nya hilangkan, 3s kurang 3s hasilnya 0. Dari pengurangan ini kita peroleh 3y dikurang negatif y hasilnya 4y. Kemudian negatif 3z dikurang 2z hasilnya negatif 5z. Kemudian 12 dikurang 5 sama dengan 7.
sehingga kita peroleh persamaan yang baru 4Y kurang 5Z sama dengan 7. Kita kasih nama sebagai persamaan 6. Kemudian kita eliminasi lagi variabel X dari persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tuliskan dulu persamaan 2-nya, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 9. Kemudian kita tulis juga persamaan 3-nya, 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Karena kita mau menghilangkan variabel X atau mengeliminasi variabel X di sini, kita cek dulu koefisiennya apakah sudah sama atau belum. Ternyata kita perhatikan koefisiennya belum sama. Pada persamaan 2 koefisien dari X ini 1, kemudian pada persamaan 3 koefisien dari X nya 3, jadi kan belum sama ya. Kita samakan dulu. Caranya pada persamaan 2 kita kalikan 3, kita peroleh 3X tambah 6Y tambah 3Z sama dengan 27. Dan pada persamaan 3 kita kalikan 1, sehingga hasilnya 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Karena sekarang koefisien dari variabel X sudah sama, yaitu sama-sama 3, maka kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi variabel X-nya dengan cara kita kurangkan, sehingga kita peroleh 6Y dikurangi Y hasilnya 7Y, kemudian 3Z dikurang 2Z hasilnya positif Z, dan 27 kurang 5 sama dengan 22, sehingga kita peroleh persamaan baru yaitu 7Y tambah Z sama dengan 22. Kita kasih nama sebagai persamaan 7. Kemudian kita eliminasi variabel Z dari persamaan 6 dan persamaan 7. Kita tulis persamaan 6, 4Y kurang 5Z sama dengan 7. Dan kita tulis persamaan 7, 7Y tambah Z sama dengan 22. Kemudian dengan cara yang sama, sebelum kita mengeliminasi, kita cek dulu koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi apakah sudah sama atau belum. Kita perhatikan pada persamaan 6, di sini kan koefisien dari Z ini negatif 5, kemudian pada persamaan 7 koefisien dari variabel Z-nya 1. Ini kan berbeda, sehingga kita harus samakan dulu. Caranya pada persamaan 6 kita kali 1, kita peroleh 4Y kurang 5Z sama dengan 7. Kemudian pada persamaan 7 kita kali 5, kita peroleh 35Y tambah 5Z sama dengan 110. Sekarang koefisien dari variabel Z-nya sudah sama. Untuk menghilangkannya kita tambahkan supaya nanti hasilnya 0, kan negatif 5Z ditambah 5Z hasilnya 0, sehingga kan variabel Z-nya hilang. Jadi hasil penjumlahannya adalah 4Y ditambah 35Y hasilnya 39Y, kemudian 7 tambah 110 hasilnya 117. Dari sini kita peroleh Y sama dengan 117/39, Y sama dengan 3. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari variabel Y. Jadi kita tinggal langkah terakhir menuliskan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dari soal yang ditanyakan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, dan 1. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian pembahasan soal tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan silakan dipelajari sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya di grup WA yang sudah kita bentuk. Sebagai penutup, saya berikan soal latihan. Jadi nanti silahkan dikerjakan di buku tugas atau buku latihannya. Kemudian jawabannya difoto dan diupload pada form kumpul tugas yang ada pada Google Classroom. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.